Halo Miss Heni dan teman-teman, perkenalkan nama saya Vanessa Novelia Sutanto. Saya merupakan mahasiswa Universitas Bunda Mulia, jurusan Ilmu Komunikasi Malam, semester 2. NIM saya adalah 14210061. Saat ini saya akan mempraktekkan untuk menjadi seorang presenter dalam suatu program berita di stasiun televisi. Video ini saya buat untuk bertujuan untuk menjalankan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah etiket. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Vanessa Novelia Sutanto dalam liputan siang hari ini, Jumat 10 Juni 2022. Pemirsa, tingginya jumlah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia tidak dapat kita anggap remeh. Pandemi ini memberikan banyak sekali dampak bagi negara kita di Indonesia. Salah satu yang terdampak adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita kenal dan singkat sebagai UMKM. Pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak terbesar yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini. Salah satu contoh dari dampak yang dirasakan adalah para pekerja dalam bisnis UMKM banyak yang mengalami pemecatan akibat dari pengurangan karyawan yang disebabkan oleh PPKM. Hal ini diketahui bahwa para pemilik UMKM mengaku dengan terpaksa melakukan pengurangan pekerja dikarenakan penghasilan yang didapat menurun drastis akibat dari PPKM yang sedang berjalan untuk mengurangi kasus penyebaran virus COVID-19 ini. Diketahui PPKM membuat para pemilik bisnis menjadi kesulitan dikarenakan isolasi wilayah yang diterapkan membuat warga tidak dapat keluar rumah dengan bebas agar terhindar dari virus corona guna untuk membantu pengurangan penyebaran virus tersebut di negara kita. Namun, hal tersebut justru membuat para pemilik bisnis kesulitan karena sepinya pengunjung yang datang sehingga omset menjadi turun drastis. Pemerintah pun berusaha untuk membantu para pemilik UMKM tersebut agar dapat tetap bertahan di era pandemi ini. Kemudian yang keempat, saya minta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi, terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga, serta warung-warung tradisional dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengingatkan, stimulus yang dikucurkan pemerintah seharusnya tidak hanya mengurangi beban biaya UMKM, namun juga membuat pelaku UMKM bisa terus. UMKM merupakan salah satu faktor yang membantu perekonomian negara. Namun, pandemi COVID-19 ini memberikan
dampak negatif terhadap UMKM. Banyak UMKM yang mengalami penurunan omset yang sangat drastis, dan hingga yang terparah adalah UMKM mengalami gulung tikar. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi perekonomian negara. Para pemilik UMKM perlu menekan budget atau modal menjadi seminim mungkin agar pengeluaran yang dikeluarkan tidak lebih besar dari penghasilan yang didapat dan mengalami kerugian. Para pelaku UMKM juga perlu beradaptasi serta mencari inovasi agar bisnis mereka dapat bertahan di era pandemi saat ini. Saat ini kita sudah memasuki era new normal. Dikarenakan tingkat penularan yang sudah menurun dan rendah dan sudah dilonggarkannya PPKM di beberapa wilayah, banyak para pelaku UMKM yang berhasil bertahan dalam menghadapi era pandemi yang terjadi akibat virus COVID-19 ini. Salah satunya adalah pemilik bengkel yang berlokasi di wilayah Jakarta Utara, yaitu Saudara Nicholas Welly Selim. Saat ini kami sudah terhubung dengan Saudara Nicholas. Halo Nicholas, boleh dijelaskan bisnis apa yang sedang Anda jalani saat ini? Saya sedang menjalani usaha membuka bengkel motor, mulai dari servis ringan sampai berat. Apakah era pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap bisnis yang Anda jalani, yaitu bengkel? Kalau menurut saya sih berdampak ya, soalnya kan orang-orang jadi kerja di rumah, jadi tidak menggunakan kendaraan, jadi tidak perlu servis, seperti itu. Strategi apa yang Nicholas coba terapkan agar dapat bertahan di era pandemi saat ini? Saya memiliki strategi atau rencana seperti servis ke rumah customer, seperti kita datang ke rumah customer, melakukan servis seperti biasa, sehingga customer tidak memerlukan keluar rumah. Jadi kita yang datang membawa peralatan, atau bisa disebut home service, seperti itu. Bagaimana dengan perilaku konsumen di era pandemi ini? Apakah ada perubahan atau sama saja sebelum dengan adanya COVID-19? Sejauh ini tidak ada sih, normal saya sebelum corona menyerang. Tantangan apa yang dihadapi di era pandemi virus COVID-19 ini? Apakah ada kesulitan? Tantangannya di awal corona mungkin kita bisa disebut sepi customer ya, orderan, jadi bengkel hampir tutup untuk sementara. Tetapi sejak ada mulai new normal, orang-orang sudah mulai menggunakan kendaraan dan banyak yang servis motornya. Apa usaha yang Anda lakukan agar bisnis Anda tetap berjalan di masa pandemi hingga new normal saat ini?
Saya mencoba untuk mencari inovasi-inovasi yang lebih baru agar bisa meningkatkan kualitas bengkel saya dan membantu konsumen dengan baik. Inovasi-inovasi apa yang Anda jalankan dalam bisnis Anda agar bisnis Anda tetap dapat berjalan dan bertahan? Inovasi yang bisa saya terapkan bisa membuat sosial media untuk bengkel saya agar semua orang bisa tahu di mana alamat saya, apa yang saya bisa kerjakan, hasil dari pekerjaan saya bisa saya upload di sosial media agar bisa meningkatkan kualitas bengkel. Apa harapan Anda dalam bisnis bengkel Anda di era saat ini? Harapan saya semoga bengkel saya menjadi terkenal di kalangan masyarakat dan bisa membantu mereka yang sedang kesulitan dengan kendaraannya. Baik, terima kasih Nicholas atas ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam liputan hari ini. Tidak lupa saya ingatkan agar kita terus menjaga protokol kesehatan agar kita dapat terhindar dari virus berbahaya. Saya, Vanessa Novelia Sutanto, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Audio Jungle.